Oke, selamat datang kembali di channel Guru Belajar IT. Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai Gmail dan Google Suite for Education. Oke, kita langsung saja apa yang mau kita bahas. Nanti di sini akan ada beberapa video untuk menjelaskan mengenai atau memandu mengenai Google Suite for Education dan Gmail ya. Jadi dua layanan gratis dari Google ya, untuk kita manfaatkan dalam pengelolaan file pendidikan, belajar dan sebagainya ya. Oke, materi pertama kita lakukan perbandingan dulu antara Gmail dan Google Suite for Education. Oke, yang ini perbandingan. Jadi kita bahas dulu apa itu Gmail. Layanan gratis untuk pengguna layanan Gmail atau layanan gratis untuk pengguna layanan Google lebih tepatnya. Jadi secara personal Google menyediakan layanan gratis berupa Gmail ya. Jadi saya kira semua sudah paham mengenai apa itu Gmail ya. Kita lanjut. Nah, apa itu Google Suite for Education? Ini sama, layanan gratis dari Google. Untuk bedanya adalah untuk institusi pendidikan dengan alamat domain institusi pendidikan ya yang berakhiran, karena kita di Indonesia berarti misalkan sekolah yang ada di Indonesia itu .sch.id, kemudian .edu, kemudian atau ac.id. Nah, biasanya ac.id ini digunakan oleh kampus ya. Setahu saya layanan gratis Google Suite for Education ini hanya untuk alamat domain institusi pendidikan ya, seperti yang jelaskan ini ya. Jadi hanya gratis untuk pendidikan. Oke, mari kita bandingkan antara ya Gmail dan Google Suite. Nah, tabel perbandingannya di sini saya mengambil 5 aspek. Yang pertama ruang simpan, drive bersama, kemudian domain email, manage user, kemudian lisensinya. Oke. Untuk ruang simpan, Gmail itu maksimal 15 GB, Google Suite for Education itu tanpa batas atau unlimited ya. Nah, kemudian untuk drive bersama, Gmail tentu saja tidak memiliki. Kenapa? Karena kan pribadi ya, hanya satu orang yang memiliki. Kalau Google Suite for Education pasti punya, yes, karena dia untuk institusi. Beberapa orang dengan alamat domain yang sama, misalkan seperti di sekolah saya itu menggunakan smkn1klk.ed ya gitu. Jadi kalau email saya misalkan putuardi@smkn1klk.sch.id. Jadi rekan guru yang lain ada misalkan alamatnya seperti rekan saya, misalkan switre@smkn.1klk.sch.id. Jadi akhirannya sesuai dengan institusi. Kemudian domain email, kalau yang Gmail pasti menggunakan domain akhir @gmail.com ya, nama @gmail.com. Kalau domain email untuk G Suite for Education itu sesuai dengan institusinya ya, seperti tadi ya, misalkan smkn1klk.sc.id. Jadi domain belakangnya seperti itu, jadi tidak menggunakan Gmail lagi. Kemudian manage user, jelasnya kalau Gmail enggak ya, karena sendiri. Untuk apa manage user?
sendiri ya. Jadi kalau layanannya untuk pribadi. Nah kemudian kalau G Suite Education, yes pasti. Jadi user bisa dibuat level-levelnya ya. Misalkan kalau kemarin saya mencoba itu siswa itu beda apa ya, beda setting ya, beda level dengan guru. Saya set ya, admin beda lagi, guru beda lagi, dan siswa beda lagi. Jadi ada level-level usernya yang bisa diatur ya dengan manage user itu ya dari menu admin. Nah kemudian lisensinya kalau Gmail free gratis, Google Suite for Education juga free ya, sama-sama gratis ya. Cuman bedanya satu untuk pribadi, yang satu untuk institusi pendidikan ya. Oke, nanti saya akan sampaikan ini ya, perbandingan ruang simpannya ya. Jadi kita buktikan melalui account saya. Oke, ini saya memiliki 2 account ya. Jadi ini saya punya account ya, saya punya account dengan nih ya. Jadi account saya nih ya, ini account saya dengan alamat ini ya. Jadi alamatnya adalah sch.putuardi@smkn1klk.sch.id ya. Ini ya, ini tadi yang saya katakan sesuai institusi domain emailnya ya. Nah kemudian yang pertama kita buktikan ya. Oke, kalau education itu unlimited, perhatikan di sini. Nah ini storage-nya saya sudah menggunakan 11,6 giga ya. Ini kan unlimited, tidak ada batasannya. Beda dengan email pribadi saya, misalkan yang ini, saya punya email satu lagi nih, yang ini. Nah ini kan alamatnya Gmail ya. Nah ketikkan alamat Gmail, kemudian nah penyimpanannya ada batasnya. Jadi saya baru menggunakan 120,4 kilobyte dari 15 giga telah digunakan ya. Jadi ada batasannya adalah 15 giga ya. Itu pembahasan yang tadi. Oke, kita lanjut yang drive bersama. Nah, kita lihat Gmail. Di Gmail, ini Gmail saya. Gmail itu tidak ada drive bersama di sini. Yang ada adalah drive saya atau my drive dalam bahasa Indonesia. Sedangkan yang di Google Suite itu ada layanan share drive ya, share drive. Materi ini kita akan khusus bahas nanti di video selanjutnya. Share drive, ini ada share drive ya. Jadi my drive dengan share drive apa bedanya? Kalau my drive itu kita yang menyimpan di ruang simpan kita, sedangkan share drive atau drive bersama ini adalah drive yang kita bisa share dalam satu institusi kita, tidak bisa keluar ya, hanya dalam satu institusi kita dengan alamat domain yang sama @smkn. Kalau saya @smkn1klk.sc.id. Jadi kalau saya contoh ya, ini hanya boleh dilihat oleh rekan-rekan atau siswa dalam satu domain yang sama ya. Itu ya. Nah itu. Oke, kita lanjut ke keunggulan yang lain. Ini kelebihan lain dari G Suite for Education. Jadi layanan fitur G Suite itu dapat di-set hanya pemilik domain institusi yang dapat memperoleh akses, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dapat juga diakses oleh pemilik account Gmail yang lain, tergantung dari setting yang kita gunakan ya. Nanti ini sangat berguna bagi
sekolah yang menginginkan hanya siswanya saja yang boleh masuk kelasnya. Jadi guru-guru yang berhak membuat kelas adalah guru yang memiliki domain sekolah. Ya, jadi siswa yang boleh mengakses kelasnya guru hanya siswa yang memiliki domain sekolah kami. Jadi kesimpulannya adalah hanya sivitas akademi sekolah kami yang bisa melakukan pembelajaran, ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi hak aksesnya kalau menggunakan Gmail, orang lain tidak bisa masuk, ya, ke kelas kami. Ketika dimasukkan kodenya pun akan muncul kata atau pesan kelas tidak terdaftar gitu ya. Kenapa? Karena kelas itu hanya bisa diakses oleh pemilik domain dalam institusi pendidikan yang sama, ya. Kemudian yang kedua, kolaborasi data. Tadi sudah dijelaskan kolaborasi data. Kelebihan G Suite for Education yang pertama adalah kemudahan dalam kolaborasi mengubah berbagi data secara real time. Semua orang dapat membuka satu laman yang sama, dan jika ada perubahan maka file tersimpan secara otomatis di cloud. Ya, ini dengan G Suite for Education akan sangat dimudahkan, ya. Walaupun dengan Gmail pun bisa, tapi kita agak sedikit kerepotan ya. Sedangkan untuk yang G Suite for Education itu kita sangat dimudahkan, terutama dengan drive bersama tadi, ya. Kemudian yang ketiga jelasnya mobile friendly, jadi dapat digunakan di perangkat apa saja, termasuk di tablet, handphone, smartphone maupun laptop ataupun desktop, ya, dengan sistem operasi apapun, ya, tidak tergantung. Jadi perangkat bukan masalah. Oke. Yang terakhir, saran dari saya, G Suite itu sangat membantu institusi pendidikan untuk mengelola pembelajaran, mengelola administrasi dan kegiatan lain secara online. Kami di SMKN 1 Kelungkung sudah menerapkan ini sejak beberapa tahun yang lalu, sekitar berapa? Kami memiliki G Suite ini dari tahun 2008 hingga sekarang. Jadi sangat terbantu sekali dalam pengelolaan administrasi, ya, pembelajaran maupun hal-hal lain yang dulunya, terutama ini ya, penyimpanan file administrasi yang dulunya hanya tersimpan di komputer tertentu, di hard drive-nya. Jika hard drive-nya bermasalah, komputer bermasalah, maka kemungkinan file itu hilang. Tapi dengan adanya G Suite Education ini, kami sangat terbantu, ya, sangat terbantu. Nah, kemudian G Suite ini gratis. Kalau gratis, kenapa tidak mau digunakan, ya? Jadi bagi yang sudah memiliki domain sekolah, alamat web dengan SCID, sebaiknya mendaftarkan diri. Ini bukan iklan ya, tapi kita memanfaatkan yang ada. Kenapa menggunakan Google? Ya, karena satu hal, alasan kami adalah lebih aman, lebih kencang dalam hak aksesnya, dan free. Ya, jadi kami di faktor kenyamanan, di aksesnya sangat cepat. Itu yang sangat-sangat kami harapkan itu ya. Jadi G Suite Education ini menjawab tantangan itu. Oke, demikian mengenai penjelasan perbandingan antara G Suite Education dan Gmail. Sekarang terserah Anda mau menggunakan yang mana. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.